Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Nah, oke, kita langsung saja ya, tanpa bertele-tele kita masuk ke dalam sebuah makalah skripsi ataupun karya ilmiah yang akan kalian buat daftar isinya. Nah, di sini ada contoh makalah yang akan saya buat daftar isinya. Di sini ada kata pengantar, oke, dan bla 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 bla. Oke, ini daftar isinya ini tidak secara otomatis ya, maka akan saya hapus. Nah, setelah saya hapus, di sini adalah langkah yang awal adalah kalian klik di sini, yaitu bagian yang akan kalian masukkan ke dalam daftar isi. Nah, misalnya kata pengantar, kalian klik pada kata pengantar ini, yaitu kalian blok. Setelah kalian blok, kalian klik heading 1. Nah, setelah kalian klik heading 1, kalian klik kanan ya pada ini. Lalu kalau kalian tekan modifikasi, dan setelah kalian modifikasi, kalian ubah ini sesuai dengan instruksi dari dosen pembimbing ataupun siapapun, serta kemauan kalian ya. Nah, saya menggunakan tips Roman dan ukuran yang saya gunakan adalah 12. Di sini kita bisa mengganti warnanya menjadi warna hitam karena tadi berubah menjadi warna biru ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sini sudah menjadi seperti ini. Nah, namun ini ada yang kurang ya. Kita kembali lagi kepada modifikasi. Nah, jangan lupa kalian klik di bagian ini ya untuk memindahkan kata tersebut di bagian tengah, serta saya gunakan ini juga untuk memberikan jarak. Saya klik OK. Setelah kalian klik OK, di sini sudah jadi ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai daftar isi. Kalian blok seperti biasa. Kalian klik heading 1 ya. Nah, setelah kalian klik heading 1, kita lanjut ke bab pendahuluan. Kita klik kembali heading 1. Jadi kita ambil judul-judul yang penting dahulu ya. Lalu lanjut ketiga, yaitu bab 3 pembahasan. Kita juga klik heading 1. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian akhir, yaitu mengenai di sini adalah bab 3 penutupan. Nah, bab 3 penutupan, agar lebih mudahnya saya pindahkan ke bawah terlebih dahulu. Oke, di sini bab 3 penutupan ya. Nah, ini saya klik lagi menjadi heading 1. Ini sengaja tidak ada isinya karena ini hanya untuk sebuah contoh saja ya. Oke. Setelah kita kembali lagi, nah tentunya di bagian daftar ini ya, maksudnya di bagian bab 1 pendahuluan itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah serta tujuan. Nah, ini juga kita akan format seperti tadi ya, caranya dengan memblok. Setelah itu yang membedakan di sini adalah kita menggunakan heading 2. Nah, setelah kita heading 2, kita klik kanan, habis itu kita modifikasi. Nah, seperti biasa kalian menggunakan seperti instruksi kalian sendiri atau dari dosen kalian. Nah, setelah itu kalian klik ininya ya, kalian atur-atur saja sesuai yang kalian inginkan. Nah, setelah sesuai aturan, yaitu saya klik lagi menjadi warna hitam. Setelah itu karena latar belakang di samping ya, saya klik samping saja, biarkan saja ya. Oke. Setelah itu kalian jangan lupa di sini klik formatnya ya, itu menggunakan numbering. Nah, setelah kalian klik numbering, di sini saya menggunakan angka 1 ya. Nah, oke, setelah itu kita klik OK, dan habis itu kita klik OK. Nah, otomatis dia keluar angka 1 latar belakang. Lalu bagian yang kedua, yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, di sini kan berbeda ya. Di sini angka 1, di sini AB. Jadi kita cukup membloknya, habis itu kita klik menjadi heading 2. Otomatis dia berubah angkanya menjadi 2. Nah, lanjut yang ketiga, itu tujuan penulisan. Ini juga kita masukkan ke dalam bagian heading 2. Oke, dia berubah sendiri. Nah, dan di bagian bab 3-nya itu ada mengenai pengertian-pengertian atau pembahasan mengenai isinya. Kita caranya sama, kita klik kembali ya, kita blok ya. Setelah kita blok, kita masukkan ke heading 2 karena ini memang dalam pembahasan ini masih tergantung atau masih bagian heading 2 ya. Nah, namun di sini menjadi angka 4 karena ini terusan dari sini ya, dari rumusan masalah dan tujuan tadi. Caranya cukup mudah, kalian klik kanan. Setelah kalian klik kanan, kalian pilih numbering, dan setelah kalian pilih numbering, di sini kalian pilih apa yang ingin kalian gunakan, yaitu angka ini misalnya. Nah,
maka dia akan berubah menjadi A dan yang di atas masih tetap menjadi angka 3. Lalu yang kedua itu mengenai di sini kita lanjut fungsi dan tujuannya. Nah, ini kan masih menggunakan huruf A, sama seperti yang di awal tadi huruf A. Oke. Caranya tidak perlu kalian apa-apa. Kalian cukup membloknya seperti instruksi yang biasanya. Kalian klik menjadi heading 2. Nah, karena ini menjadi heading masih tetap heading 2 ya. Oke, jika misalkan ininya tidak berubah juga, di sini langsung hapus saja ya. Kalian klik angka B. Kalian klik ini kan ya. Nah, setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Nah, angka 2B. Nah, untuk bagian prinsipnya juga sama ya, kalian blok seperti biasa. Kalian masukkan ke dalam heading 2. Nah, ini menjadi angka 4 karena dia masih mengikuti alur di atas. Kalian cukup menghapus saja kalian ini cukup. Sorry, maksudnya ini angka C ya. Oke, nah, setelah itu kita lanjut ke dalam ini ya, materi selanjutnya itu mengenai ini. Kita klik juga heading 2 dan ini jangan lupa kalian hapus kembali yaitu D ya. Oke, jadi sini nanti akan menjadi sebuah C, D. Nah, oke. Nah, habis itu E ya. Nah, ini juga masih menjadi A. Kita ini juga menggunakan heading kedua ya. Oke, kita hapus saja, cukup kalian hapus saja ya. Oke, setelah ini kita masuk scroll ke bawah. Nah, masih ada manfaatnya kita blok kembali. Nah, ini kita klik menjadi heading 2 juga ya, itu menjadi F ya. Oke, nah setelah itu, nah jangan lupa kalian juga di bagian kesimpulan kalian klik heading 1, lalu di bagian saran juga kalian klik menjadi heading 2 ya, sorry bukan heading 1. Ini masih mengikut angka di atas dia, kita buat secara manual saja. Oke, tidak perlu khawatir. Nah, setelah itu di sini selesai ya. Nah, setelah selesai kita kembali lagi di bagian sini ya, di bagian daftar isi. Kita klik di bagian daftar isi. Nah, caranya itu kalian klik menu reference. Setelah kalian klik menu reference, kalian klik types of contents. Kalian klik. Nah, di sini ada pilihannya konten 1, 2. Jadi saya akan menggunakan yang pertama ya. Oke, saya klik saja. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan secara otomatis di sini sudah keluar menu daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, ini nanti kalian juga perlu mengeditnya di sini ya. Oke. Dan kata kata pengantar juga kalian bisa menggunakan blok. Kalian blok saja. Oke, kalian besarkan hurufnya. Daftar isi juga sama, kalian klik ininya. Bab 1 pendahuluan juga sama, cuman karena ininya berlebih ya, jadi kalian bisa seperti menghapus saja. Itu terserah kalian ya, bagaimana bagusnya. Oke, jadi ini seterah kalian. Dalam latar belakang, nah seperti inilah nantinya ya. Kalian cukup atur saja di sini nantinya bagaimana baiknya dan bagaimana bagusnya menurut kalian. Oke, semoga bermanfaat. Thank you. Jumpa di video selanjutnya.